Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kulsun. Saya akan membuat resumen dari makalah kelompok 6 yang berjudul komunikasi. Adapun komunikasi mengandung makna bersama-sama atau gemon. Istilah communication berasal dari kata Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis, yang bermakna umum atau bersama-sama. Kebanyakan orang menyatakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer arti informasi. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang masing-masing. Menurut Ross, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa. Menurut Himstreet dan Betty dalam Purwanto, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, senyuman, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan ataupun tidak langsung. Peran komunikasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Disebut juga dengan informasi kependidikan dan komunikasi pendidikan. Sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak unsur seperti pendidik, administrator pendidikan, proses, komunikasi, peserta didik, pesan-pesan atau informasi pendidikan. Dan adanya tujuan-tujuan yang dicapai dari proses pendidikan tersebut. Yang kedua, komunikasi dalam lingkungan sekolah. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena andil komunikasi dan proses berbagi informasi. Keluarga pun diawali oleh peristiwa komunikasi. Bukankah terbentuknya keluarga kita asalnya dari peristiwa komunikasi? Dimulai dari kontak pandang, lalu menaksir, dilanjutkan kepada melamar, dan akhirnya terjadilah ikatan perkawinan. Semuanya dilakukan dengan komunikasi dan pertukaran informasi, atau setidaknya andil komunikasi dan informasi sangat besar dalam hal ini. Yang ketiga, komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan, tanpa diimbangi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dan suatu keluarga. Dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya, bahkan kegagalan-kegagalan dalam perkawinan di suatu keluarga, sebagian besar karena tidak adanya informasi komunikasi yang terbuka. Salah satu syarat utama untuk memahamkan orang lain dalam lingkungan keluarga adalah komunikasi yang terbuka tadi. Yang keempat yaitu komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama, lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Kelompok yang sudah terstruktur dan sudah terorganisasikan secara tetap seperti tampak dalam organisasi-organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. Biasanya
anggotanya relatif tetap dan terdaftar secara formal. Sedangkan pada kelompok yang tidak terstruktur tadi tidak selalu terdaftar secara formal. Yang kelima, komunikasi interpersonal. Komunikasi yang mengalir antar individu yang menekankan transfer informasi dari suatu individu ke individu lain. Komunikasi antara pribadi yang efektif tergantung pada umpan balik. Yang keenam, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerak badan, ekspresi wajah, gerak mata, gerak tangan, dan nada suara. Yang ketujuh yaitu media komunikasi. Media komunikasi saluran melalui mana pesan komunikasi berjalan, seperti tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, laporan, buletin, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.